Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi bil Mustafa wali maqam sidana wa filana Allah ya wasi'al karami ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan surat Al-Fatihah buat istrinya Ustaz Disra yang dalam keadaan sakit dirawat di rumah sakit. Dengan harapan baca surat Al-Fatihah ini semoga Allah mengangkat segala macam penyakitnya dan disembuhkan dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah bisyifa wa da'il bala wa qamil adha bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah alladzi tawadda'a kullu syai'in 'azamati wa dhalla kullu syai'in li'izzati taslama kullu syai'in liqudrati wa khada kullu syai'in limulki. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin syafi'il umma wa ala alihi wa ashabihi min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa thabbit lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi warul maftah lana futuhal arifin wa hikmatika wa ansuna rahmataka wa zakina manusina ya dzal jalali wal ikram. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma ba'du, hadirin mukaramun, para ilmu ulama, para asatidzah, para guru, para hujat, para pengurus Masjid Al-Johari khusus guru kita bersama Khanal Karam Ustaz Andes Kurnain. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya dan berkah hidupnya dunia akhirat. Ketua DKM Masjid Al-Johari yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ahmad Dayari dan stafnya Bapak Haji Suratno dan yang lainnya, Bapak Nazaruddin atau yang belum disebut, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya fid dini wad dunya wal akhirah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta rentetan-rentetan nikmat yang diberikan pada kita sekalian, baik nikmat panjang umur, iman wal Islam, sehat dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut mampu menggerakkan langkah kita, membulatkan tekad kita untuk hadir dalam satu majelis ilmi. Mudah-mudahan hadir, bertemu dan berkumpulnya kita akan menjadikan salah satu sebab punya rahmat, maghfirah, barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah jalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul uzma yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa bi kun fid darin amin. Faslun wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Malam hari ini kita berbicara tentang rukun sholat. Kemarin tentang wajibnya sholat ataupun syarat sholat, syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat. Sekarang kita bicara masalah rukun. Ba'da'an arafta ayuhal qail karim fakaifatus sholah allati tajma'u bainal arkan wal wajibat. Setelah kamu mengetahui tentang bacaan-bacaan yang mulia, bagaimana kaifatus sholat, tata cara sholat yang dikumpulkan di antara rukun-rukun dan kewajiban. Apakah itu yang rukun dengan yang wajib atau wasunnanu atau yang sunnah atau wal mustahabat. Wal mustahabat maknanya sama dengan sunnah. Wajaba 'alaika an ta'rifa ma huwa ruknin, maka wajib buat kamu itu untuk mengetahui apa itu yang dinamakan rukun. Wa ma huwa ghairu ruknin min a'malis sholati wa aqwaliha. Dan apa-apa yang selain daripada rukun dari perbuatan-perbuatan, amalan-amalan sholat ataupun perkataan-perkataan. Jadi secara bahasa sebut rukun ini adalah al-muradu birrukni fi mafhumi syar'i, maka najuz'an asasian. Adapun yang dimaksud dengan rukun ini di dalam pemahaman syarak adalah apa-apa yang merupakan bagian daripada satu asas fondasi. Maksudnya apa? Amal syar'i, amalan-amalan daripada sholat. Jadi kalau saya bahasa sih rukun ini maknanya tiang gitu ya. Tapi tidak selamanya makna rukun ini semacam tiang. Jadi ibaratnya kalau ada tiang tembok itu merupakan bagian daripada satu tembok. Tapi tidak selamanya kalau rukun itu maknanya sesuatu yang wajib. Sebab di Ka'bah itu ada 4 rukun. Jadi rukunnya bukan itu. Ada rukun sya'ar, rukun iraqi, sam'i, rukun yamani. Nah, kalau itu sesuatu yang disebut rukun ini adalah apabila perbuatan ibadah itu tertinggal dari rukunnya, maka perbuatan itu dianggap tidak sah. Kalau tidak sah, maka harus i'adah, harus diulang. Kalau kaitan dengan sholat, maka sholatnya harus diulang kalau masih ada waktu. Kalau hajinya, rukunnya ditinggalkan, maka diulang, tapi ngulangnya tahun depan. Nah itu repotnya gitu ya. Ya tahun depan, karena haji kan setahun sekali ya. Kalau sholat ya begitu juga, sholat rukunnya tertinggal diulang. Kama sumya ruknan sumya aydon fardon. Sebagaimana juga dikatakan rukun itu bisa diartikan sama juga dikatakan menjadikan satu kefarduan. Min faraidis sholati, daripada kefarduan peradaban sholat. Kama yusamma wajiban, sebagaimana disebut dengan wajiban. Tadi kefarduan, ini kewajiban. Bimakna al-fardu inda aksaril fuqaha'i. Maknanya kefarduan
dengan begitu banyak sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli fikih fuqaha. Nah, di antara daripada rukun-rukun itu di sini terangkan bahwasanya arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Rukun sholat itu ada 18. Jadi banyak ya. Yang pertama an-niyatu. Yang kedua niatnya masih niat. Yang kedua wal qiyamu alal qadri atau alal qudrati, yaitu berdiri kalau dia mampu. Yang ketiga wa takbiratul ihram. Yang keempat wa qiraatul Fatihah. Yang keempat ini suratul Fatihah ini ditambahkan wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha, termasuk basmalah itu termasuk bagian daripada ayat yang ketujuh. Artinya bagian merupakan ayat yang 7 ayat tadi dimulai dengan basmalah. Isinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya adalah waruku'. Kemudian watoma'ninatu fih, dan toma'nina di dalamnya. Dan seterusnya ada 18. Kita bicara dulu niat. Ya. Niatnya apa tuh niat? Kalau dalam fikih an-niyatu an-niyatu fil lugati, niat secara bahasa, secara etimologi itu maknanya qasdu. Qasdu ini menuju, ya. Wa fi syar'i, adapun syara atau istilahan, atau sekarang bilang definisi, ya. Atau lebih keren lagi terminologi. Waduh, nanti kalau terminologi lupa. Ya. Pak Ustadz bahasanya tinggi-tinggi bener nggak, masih mencontohin gitu kan. Ya, itu maksudnya sama, dia juga saudara kembar, cuman bahasanya orang kan keren-keren. Kalau pejabat ngomong gitu kan. Terminologi apa sih itu? Tujuannya definisi gitu kan. Ya. An-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Itu disebut dengan niat. Menuju sesuatu muqtarinan bi fi'li, diikuti dengan suatu perbuatan, itu niat. Ada niat di dalam tauhid itu ada namanya niat, ada azam, ada hamma. Ada yang lintasan saja, ya. Apa saya lupa nama lintasan itu kan. Jadi ada lintasan, ada azam, ada hamma, ada niat. Jadi kalau usah hadithun nafsi, jadi lintasan. Kalau lintasan belum termasuk niat tuh, baru angan-angan. Contoh sepertinya mau sholat, saya pengen sholat, tapi nggak ada niat sholat sebenarnya, cuma pengen doang, kan kebanyakan orang kepengen doang. Boleh sih kepengen ada niat, kalau ada kasus syekh nggak apa-apa. Sama seperti saya pengen jadi presiden gitu kan, nyalonin kagak, punya partai kagak, independen, punya pengikut nggak ada, ngumpulin KTP, jadi gubernur aja 5.000 KTP gitu kan. Itu cuma lintasan aja itu, jadi bukan termasuk daripada niat. Adapun azam, hamma, niat itu sama. Jadi azam itu adalah jadi niat, tapi sesuatu niat tadi sudah direncanakan. Sama dengan hamma, sama dengan niat. Jadi kalau niat sudah direncanakan. Jadi ada berapa, tapi dalam bentuk ibadah niat itu harus diiringi dengan perbuatan. Seperti dari rumah saya pengen sholat, itu baru pengen sholat saja. Sampai ke masjid, belum perbuatan. Tapi ketika indal takbir atau ihram itu masukkan niat. Baru masukkan niat dalam ibadah. Kalau tadi yang pertama niat secara umum, maka niat selama umum, baru niatnya saja itu berkaitan dengan pahala sudah dapat. Ya, saya pengen ngaji nih, niat ya. Ujuk-ujuk, tamu datang. Bukan tetangga, bukan. Kalau tetangga biarin aja, dari jauh. Kalau tetangga ngapain? Tetangga kadang numpang ngopi doang. Lu mau ngaji ada tamu lagi. Tadi nggak ada tamu gitu kan. Menghormati tamu kan merupakan bagian keimanan, kesempurnaan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfahu. Siapa orang, barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari kiamat, maksudnya kesempurnaan iman itu, maka dia hendaknya menghormati tamu. Gak diladenin tamu dari jauh lagi, kasihan kan.
Giliran kita mau ngaji, maka utamakan tamu. Ya, maka kata Nabi kalau tamu, kita niat untuk berbuat baiknya itu dapat pahala. Udah. Hadisnya adalah innallaha katabal hasanati wa sayyiati summa bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat seluruh kegiatan manusia. Yang baik, yang buruk pasti dicatat oleh malaikat. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah akan terangkan nanti di akhirat dengan catatan-catatan. Paman hamma bihasanatin, kalimatnya ada kalimat hamma kalimatnya. Tapi maksudnya siapa orang yang hama, yang niat, yang berbuat cita-citanya yang hasanatin, yang baik. Walam yakmalha, tapi tidak jadi dikerjakan. Tapi dalam fikih ini tidak jadinya karena ada uzur syar'i. Nah, uzur syar'i artinya halangan yang dibenarkan dalam agama. Ya, uzur syar'i. Kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah tetap suruh malaikat itu catat dengan kebaikan yang sempurna. Jadi kalau tadi ada tamu, tetap dia dapat kebaikan. Ya, apalagi nanti menghormati tamu. Ya, it'amud baik idza nazala. Kan kata Nabi itu. Kata Nabi ada beberapa hal yang harus perbuatan itu nggak boleh buru-buru. Ya. Al-ajal itu minasyaiton, terburu-buru, tergesa-gesa itu perbuatan setan. Saya ngomong setan kali ngatin muka saya aja. Illa bi khamsata mawadi'ah, kecuali ada 5 perkara harus buru-buru tuh. Ya. Di antaranya punya anak perempuan, kalau udah ada ngamar, sekali ngamar buru kawinin gitu, jangan nunggu gitu kan. Kalau jenazah sudah dimandikan, kafakan buru-buru tuh, jangan nanti besok aja nunggu anaknya di Papua, nunggu doa amat. Mending kalau datang langsung doa, nangis. Saya pernah jumpa itu tetangga saya, bapaknya di Jakarta Barat, dia ada dan mogok gitu. Kita dari sini udah siang 2, nggak jadi dikubur, nunggu dari Makassar. Dari Makassar sampai sana hari apa? Setengah 6 kurang 5 belum dibawa, nunggu dia tuh. Ada sampai ke makam tuh maghrib. Datang juga apa doa, nangis malahan tuh kan. Bukannya dalam tuh nangis, ya Allah nungguin jauh-jauh nangis. Iya. Itu juga ya, it'amud dhaif idza nazala. Kalau ada tamu buru-buru kasih makanan. Kalau nggak ada makanan kasih air gitu. Ini 2 jam ngomong jangankan makanan, air nggak keluar. Itu kan pahalanya besar kan? Besar pahalanya. Apalagi kalau sama air, sama nasi goreng, Masya Allah luar biasa. Yes. Kasih deh. Indokafe sama Jarum Super, anteng. Nah itu nggak boleh keburu-buru gitu kan. Jadi salah satu bagian. Nah, oleh itu tadi kalau kasus semacam ini nggak apa-apa kita hormati. Tapi ngaji itu tetap dapat pahala. Kenapa udzur syar'i? Ya. Tapi kata Nabi, fa'in wa hamma biha, tapi kalau niatnya tadi diwujudkan dalam bentuk nyata, maka kata Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu pahala dengan pahala 10 kali lipat. Ya. Kata Allah Ta'ala, asyra hasanatin 10 kali lipat. Bahkan 70 kali lipat atau bahkan 700 kali lipat. Itu salah satu bagian kebaikan. Jadi kalau tadi kaitan dengan masalah itu kembali kepada niat. Itu niat secara umum. Ya, maka dalam waidah ada ulama mengatakan ahsinin niyatan. Maka hendaknya perbarukan, baguskanlah niat kamu mengkuli takti wa tazar, dari berbagai macam yang didatangkan, artinya niat dari berbagai macam yang diperintahkan, wa tazar, dan apa-apa yang dilarang. Artinya dalam ibadah harus semua pakai niat. Dan niat haji dari sekarang boleh, walaupun belum berangkat haji, niat aja nggak apa-apa. Ya, mungkin Allah nanti akan berikan jalannya yang tidak terduga-duga. Kalau orang takwa kan nggak berduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu
layah tasib. Dulu saya tahun 2002 haji itu disuruh haji, Pak Ustadz mau haji, mau bener. Punya duit berapa? Nggak punya duit, ya udah ikut berangkat tuh kan gitu kan. Tahun 2002 Pak Haji, belum pernah Pak Haji, kalau pernah Pak Haji sih berangkat bareng. Bener gak? Tuh kan ada aja tuh kan. Kita kembali. Jadi niat jauh itu tetap niat, tapi niat bukan dalam rangka masuk kepada ibadah tadi. Ya tetap dia mau sholat. Sebab ada paham mengatakan ketika takbiratul ihram dia sudah langsung Allahu Akbar. Loh kok nggak pakai niat? Saya dari rumah udah niat loh, ya, gitu ya. Mau diapain emang pahamnya gitu. Ya, tapi mazhab Imam Syafi'i niat itu tetap. Kalau kita lihat dari berbagai macam fikih, semua mazhab itu sama. An-niyatu biqalbi, pasti niatnya di dalam hati. Baik imam yang paling menjadikan tokoh kepalanya fuqaha ini ahli fikih. Jadi kalau kita bicara fikih, Pak, di dalam kegiatan di zaman Nabi nggak ada bahasa fikih, Pak. Adanya syariat. Maka agama itu dibangun dengan 3 elemen. Pertama akidah, syariah, kemudian akhlak. Nggak ada lagi. Cuman berkembangnya ketika bicara syariat itu baru dikembangkan lagi menjadi adanya namanya fikih. Itu adanya pada mulai tahun abad kedua. Jadi saat roisnya kepala tokoh fikih itu adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini dia lahir 80 Hijriah, meninggalnya 150 Hijriah, umurnya 70 tahun. Kemudian yang kedua Imam Malik. Imam Malik ini lahir 93 Hijriah, kemudian meninggalnya 179 Hijriah. Umur panjang tuh, berarti berapa tuh? Hampir 86 ya, 87, 84, 79 tambah 7 berapa? 86. Yang ketiga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, meninggalnya 204, paling muda, umurnya 54 tahun. Yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal. Dilahir tahun 163 Hijriah, meninggalnya 241. Nah, mulai berkembang tuh. Ada satu bidang namanya fikih. Kalau zaman Nabi nggak ada. Jadi fikih ini adalah satu hukum, satu ilmu yang mengambil dalil-dalil terperinci, termasuk tadi bagian tadi niat. Semua sama, samanya tentang berbicara bagaimana 4 imam mengatakan niat itu di mana? An-niyatu biqalbi, jadi niat di dalam hati. Ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, semua ketika Syafi'i ketika sholat niatnya di dalam hati sudah. Ketika niat. Lalu ada kasus bagaimana niat orang kadang-kadang kan lupa, apalagi umur yang 25 tahun lupa mulu kan. 37 gitu. 37 atau 73. 3 ya. Bila mau niat lupa lagi, maka Imam Syafi'i mengambil inisiatif kalau gitu boleh pakai talafuz. Talafuz itu mengelafatkan. Yang sebenarnya lafatkannya tujuannya untuk menghantarkan dia masuk kepada ibadah tadi. Dan ini bukan termasuk bagian daripada sholat. Karena kaidah yang disebut dengan sholat adalah muftatahatum bitakbir wa muhtamatum bitaslim. Itu yang dimulai dengan takbiratul ihram, yaitu af'alun wa aqwalun, perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram, ya muftahatum bitakbir wa muhtamatum bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Talafuz masuk nggak di situ? Talafuz setelah takbiratul ihram atau sebelumnya? Hah? Setelah apa sebelumnya? Bang Kodir, talafuznya perbuatannya setelah takbiratul ihram apa sebelumnya? Ya sebelum. Kalau sebelum berarti kan belum masuk kepada sholat. Jadi kalau sebelum sholat mau minum dulu nggak apa-apa kan gitu kan. Bahasa gampangnya gitu kan. Ya talafuz itu menghantarkan.
Jadi menghantarkan supaya ketika masuk kepada sholat tadi, ya masuk. Makanya ada bahasa tadi, niat tadi qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Menuju suatu diiringi perbuatan. Maka ketika dia niat, talafut itu bukan niat, tapi menghantarkan, melafatkan. Niatnya kapan? Niatnya ketika beriringan dengan perbuatan. Contoh ketika mulai sholat takbiratul ihram, maka ketika kita takbiratul ihram itu masukkan niat. Ketika maghrib tadi ya, pausol itu kan penghantar namanya talafut. Mau pakai itu nggak pakai dia, yang penting niat yang tadi, yang Allah lihat tuh niat tadi, niat yang masuk. Jadi ketika endal takbiratul ihram, ya misalnya pakai talafutnya ya, usolli fardhu maghribi salasa rakaat mustaqbil kiblati adaan mamuman nilai ta'ala, itu talafut. Tapi ketika endal takbir masukkan niat tadi itu, saya niat sholat maghrib ya, berapa rakaat tuh tentukan tuh ya, tentukan ta'yinnya, tentukan 3 rakaat, posisinya jadi apa, makmum apa jadi imam apa mumfarid kan gitu. Nah, itu dalam hati baru kapan itu indal takbiratul ihram ya. Jadi ketika ya contoh gini, ketika sholli fardhu Allah, maka Allahu Akbar itu boleh dipanjangkan. Arusnya 2 harkat, boleh dah 3 harkat untuk memasukkan niat. Kan Allahu Akbar itu matnya mat badal kan Allah ya. Mat badal kan 2 harkat tadi ya. Jadi kalau bacanya normal Allahu Akbar. Tapi boleh ketika masuk Allah panjangan enggak Pak, supaya niat kita nih masuk. Saya sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat Allah Ta'ala. So, seandainya ya talafutnya itu namanya baru bangun tidur, ada orang bangun tidur. Ya. Anak bilang, Pak maghrib, buru-buru aja kan. Ya, gagapan gitu kan. Udah wudhu langsung nggak mandi lagi wudhu. Sholat maghrib, sholli fardhu maghribi arba'a rakaat mustaqbilah. Minta talafutnya misalnya, ya. Udah Allahu Akbar, ketika Allah Akbar ingat, iya saya sholat maghrib 3 rakaat jadi makmum ke Allah Ta'ala. Sah nggak? Kan tadi arba'a. Sah nggak? Atau kita balik, ya kita balik gitu. Ya namanya bangun tidur, mungkin orang keladapan kan kata. Sholli fardhu maghribi salasa rakaat mustaqbil kiblati adaan mamuta. Ketika indal takbir atau masuk saya sholat maghrib 4 rakaat jadi makmum wajib Allah Ta'ala. Yang pertama tadi sah nggak? Pertama tadi. Yang kedua, iya gak sah ya. Jadi yang lihatnya Allah ini, walaupun kita talafutnya salah, yang penting indah takbiratul ihram bener. Ya, ketika lihat itu yang dilihat Allah. Jadi Allah nggak lihat jasad kita, tapi Allah melihat hati kita. Jadi pentingnya kita, seandainya ada orang nggak pakai talafut nggak apa-apa. Emang tuh mazhab Imam Hambali nggak pakai gituan langsung. Jadi boleh-boleh saja. Cuman Imam Syafi'i ini kan sifatnya ihtiyat, kehati-hatian. Maka dipakai semacam itu. Tidak menjadikan bid'ah karena itu di luar daripada sholat. Karena sholat kalau bahasa kita setarnya itu takbiratul ihram. Nah, kita kan baca talafut itu sebelum takbiratul ihram, berarti belum masuk setar. Itu diboleh-bolehkan saja. Jadi kembali lagi masalah niat tadi, maka baguskan niat kita. Jadi ahsinin niyata min kulli ta'ti wa tadar. Maka hendaknya baguskan niat dengan berbagai macam apa yang diperintahkan Allah dan dilarang. Sebab kalau kita niatnya bagus, baik, yahsula laka ajrun. Niscaya akan menghasilkan buat kamu itu ajrun, pahala, ganjaran. Bukan saja ganjaran, wan najatu minan nar, dan Allah selamatkan daripada api neraka. Ini niat secara umum ya, yang tadi itu. Jadi kembali semua niat, maka apapun niatnya yang ahsan ya, jadi niat yang baik, jangan niat yang jelek. Kalau niatnya jelek, kemudian diwujudkan, wah itu bahaya. Ya. Maka setiap ini niatnya yang baik-baik aja. Mudah-mudahan Allah kabulkan niat kita. Jadi kita kembali, itu contoh di dalam sholat. Begitu juga niat-niat contoh yang dikaitkan. Begitu juga ketika wudhu. Ini kan karena babnya udah bab sholat ya, wudhu gitu kan.
Kapan ketika wudhu niatnya itu? Ya, kapan wudhu ketika niat wudhu? Nah, ketika membasuh sebagian muka. Jadi kalau baru tangan-tangan belum niat tuh baca bismillah aja tuh. Tapi ketika membasuh muka baru kita masukkan niat. Kenapa? Karena basuh muka itu merupakan rukun. Sedangkan kita cuci tangan, membersihkan itu termasuk sunnah. Tapi sunnahnya namanya sunnah hayat. Kalau sunnah hayat, ketika kita tinggalkan tidak menghilangkan keabsahan sholat. Wudhu tetap sah. Jadi ngambil rukunnya aja, misalnya buru-buru atau air sedikit gitu kan. Karena ya, tanda musim kering air cuma sedikit buat wudhu doang. Udah kita ngambil yang wajib aja boleh. Atau keburu-buru, waktunya mepet, pulang kerja macet di tol ada tabrakan, belum sholat asar. Ya sampai rumah udah jam 5:40. 6 menit lagi azan, belum buka sepatu, buka baju gitu kan. Ngambil wudhunya ngambil yang wajib-wajibnya saja. Itu dibolehkan. Karena dalam keadaan darurat. Tapi kalau waktunya luas dengan sunnah tadi nambah pahala gitu. Tapi secara hukum tidak menghilangkan keabsahan wudhu tadi. Ya. Dan kadang-kadang udah wudhu gini aja. Ya terserah waktunya masih luas. Wudhunya cuma begitu kayak ayam cebok kecepet selesai. Tapi kalau bisa sempurnakan dengan sunnah-sunnah tadi untuk menyempurnakan itu semua ibadah berkaitan gitu. Maka ketika niat tadi ya ketika membasuh endamaskil wajah, ketika membasuh sebagian daripada wajah, begitu ya berkaitan dengan sholat tadi. Hadirin jangan bahagia, ini baru yang pertama dari 18 ini adalah niat. Sebelum dilanjut mungkin ada yang bertanyakan sekitar masalah rukun sholat atau yang lainnya, silakan. Silakan. Nggak ada. Yang kedua, wal qiyamu ma'al qudrati, yaitu berdiri diiringi dengan kemampuan. Ini bahasanya gitu. Artinya berdiri kalau memang kemampuan ada. Kalau nggak sanggup, ada rukhsah. Nggak sanggup benar-benar gitu. Masalah kalau berdiri nggak kuat gitu, boleh dalam keadaan duduk. Duduk nggak juga bisa, maka dalam keadaan berbaring. Sebab Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Shalli qa'iman," salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, maka apabila kamu nggak sanggup, nggak mampu dalam keadaan berdiri, maka boleh dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa 'alal jambi, dan kalau tidak bisa mampu dalam keadaan duduk, maka dalam keadaan berbaring di atas lambung. Ini namanya rukhsah. Kenapa? Karena kewajiban sholat harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan dengan alasan sakit ini, maka dosanya sangat besar. Yang kedua, Allah tidak membebankan umatnya tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tinggal kadang-kadang kitanya nih sifat kaslan tuh males ya. Ya udah nanti aja lah kita sholat. Allah tahu ini kita lagi sakit pinggang, kadang boleh dalam keadaan berbaring. Walaupun nggak bisa dengan kata-kata, kita ucapkan takbir dengan lafaz tadi, semua bacaan sampai-sampai dibolehkan dalam keadaan dalam hati kita. Kenapa? Ya mungkin udah sakit, mulutnya kena sariawan, mau ngomong susah, misal gitu. Dalam hati nggak apa-apa, itu sakit itu. Ya. Kalau dalam hati nggak bisa juga, ya disolatin mau nggak mau nih. Terakhir tuh, udah baik juga, nggak bisa juga, ya disolatin lah gitu. Itu dalam kan. Jadi ada rukhsah, ada keringanan. Inilah hukum.
Allah tidak membebani seseorang, tapi kalau dia mampu, ya. Lalu bagaimana ada orang sholat mampu ketika dia sholat isya, maghrib kan mampu, ketika sholat sunnah dia duduk pojokan lagi. Kita bicara hukum ya, bukan orang sini, bukan orang sini nggak ada. Pertanyaan adalah boleh nggak dia sholat sunnah duduk? Padahal ketika dia sholat maghribnya diri. Kita bicara hukum, kira-kira boleh nggak orang seperti itu sholat sunnahnya duduk? Boleh nggak? Ya, regu A, boleh nggak regu A? Boleh. Regu B? Boleh. Regu C? Pak Firman, regu C Pak Firman boleh nggak tuh? Nah, kok boleh? Kan dia mampu berdiri. Oh gitu. Seandainya sakit, seandainya sehat, badannya gemuk besar, kayak toli itu sehat. Makan 3 kali. Yeah. Jadi saya hukum kalau surah sunnah, kalau dia melakukan dalam keadaan duduk, hukumnya boleh. Cuma dapat pahala setengah, nggak enak kan setengah. Hukum boleh. Ya setengah apa? Tadi mampu, kecuali nggak mampu. Dibolehkan, ya. Kan banyak tuh. Kita jumpai di masjid-masjid kalau udah habis saat maghrib, isya gitu, dia tiba-tiba cari pojokan biar nggak ini. Atau duduk Allah, boleh nggak? Boleh, karena sholat sunnah. Cuma tadi pahalanya separoh. Gitu. Ya kita bicara hukum ya, boleh-boleh saja pahalanya. Tapi kalau wajib nggak bisa dia. Ya begitulah mungkin yang kedua dari rukun sholat. Kemudian yang ketiga, sebelum ketiga itu mungkin ada yang bertanyakan. Atau di luar sholat silakan. Ya boleh silakan. Selagi nanya ini nggak ada dilarang. Boleh nggak kalau menjual sesuatu pada non muslim? Jual rumah. Ya kita kembali tadi. Mulai ada fun bidang fikih itu pada abad kedua. Makanya awalnya namanya syariat. Nah, ketika ada fikih tadi, itu fikih dibagi bermacam-macam. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih jinayat gitu kan, munakahat, masalah kawin gitu kan. Bagian fikih kawin nih, bagian fikih dicari hadis-hadis fikih gitu kan tentang kawin. Makanya yang belum kawin cari tuh bab itu, cari supaya tuh dilihat ya Allah, ketika orang nikah pahalanya luar biasa tuh. Sehingga terangsang orang pengen kawin gitu kan. Yang belum kawin maksudnya, bukan yang udah kawin gitu. Ada bab muamalat. Nah, ini masuk bagian muamalat. Di dalam Islam, buat muamalah siapapun, Nabi dulu pernah ngutang itu ngambil baju besi sama orang Yahudi. Pernah Nabi baju besi ya. Jadi kalau muamalat sama siapa aja boleh. Cuman punya prinsip. Yang pertama jujur, tidak ada guror. Guror ini nipu, bohong. Ya, kalau gampangnya ini jeruk, padahal manisnya cuma di atas. Ya, contohnya sampelnya manis, yang lain asam, itu namanya guror. Gak boleh dalam Islam, bohong. Jangankan sama orang kafir, sama orang Islam aja, gak boleh. Tuh. Jadi dalam mengambil ini prinsip. Kenapa? Innal bai'a antarobin. Sebenarnya jual beli itu sahnya redho sama redho. Arti senang sama senang. Penjualnya senang dapat untung, pembelinya senang dapat yang diinginkan. Tapi penjualnya untung, kemudian pembelinya merasa dirugikan, itu nanti hasilnya enggak itu. Ya contohnya beli sarung, dijamin tidak luntur. Wah, nggak mudah. Iya. 3 bulan luntur, ente salah baca katanya. Salah bacanya, jangan berikan dari kiri ke kanan. Luntur dijamin. Sumpah serapa tuh. Dia ada guror namanya. Ya, namanya guror tuh. Itu dalam Islam tidak boleh. Jadi kalau muamalat kepada siapa saja dibolehkan.
selagi tidak ada. Atau yang kedua, barang-barang yang dia jual, ya tadi misalnya dia rumah ya, sifatnya yang halal bukan yang diharamkan. Misalnya jual topi miring gitu misalnya. Itu. Jadi selagi yang halal itu. Atau yang tempat jangan sampai hal-hal untuk penyembahan dia gitu. Itu nggak boleh. Jadi disebut dengan muamalat ini kan berinteraksi kepada orang. Jadi bukan saja jual beli tadi, termasuk nanti pinjaman dan sebagainya, ataupun penyewaan itu bab muamalat itu begitu banyaknya ya dalam bentuk transaksi. Ya, kebanyakan kan sampel-sampel, misalnya di Ubin sampelnya KW1, pas yang datang KW10 gitu. Itu gurur namanya tuh. Ya. Islam nggak mengajarkan semacam itu. Jadi kalau kita jual sama orang non Muslim apa saja dibolehkan selagi harganya cocok. Akad ini cocok gitu. Kalau akadnya cocok ya tadi antarodin sama senang. Innal halala bayinun wa innal harama bayinun wa ma bainahuma mutasyabihat. Yang halal sudah jelas. Kalau sudah jelas, maka ada transaksi tadi itu ada barangnya, itu contoh. Jadi kalau misalnya jual rumah, jual mobil, ya, itu dibolehkan. Syukur-syukur kalau ada manfaatnya. Kita jual punya dua manfaatnya. Ya rumah, oh rumahnya buat mau bikin masjid, wah buru-buru deh tuh. Kalau bisa harganya jangan mahal-mahal. Ya, misalnya harga 5 miliar, udah nggak apa-apa 4,5. Untung yang 500 juta terus nyumbang dia gitu kan, itu bagus tuh. Tapi jarang ada yang begitu ya. Tuh, jadi kalau kepada non muslim boleh saja, hanya berkaitan dengan masalah muamalat ya. Sama ketika kalau kita nolong orang, itu juga kaitannya jangan melihat muslim tidak. Nanti ada bagian-bagian lain. Contoh begini, kalau kita menolong orang, ada dua yang kita tolong, baru prioritaskan skala muslim. Jadi ada dua orang muslim. Yang satu muslim, satu non muslim. Kita mampunya nolong satu. Ya, misalnya punya duit 100.000, ini dua-duanya butuh. Baru kita skala prioritas non muslim. Tapi kalau kita punya dua-duanya kepada non muslim kita memberikan itu tetap dapat pahala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada manusia. Manusia sifatnya umum, mau Islam kagak. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik pada kamu. Jangan nanya dulu. Ada orang sini jalan tabrakan, gubrak keluar. Ya, tanya, Pak, Islam apa Muslim? Islam mana Muslim gitu. Islam. Islamnya mau dia apa? NU, nanya lagi. Dia ngap-ngapan. Poli dari jauh datang, ngapain tuh itu? Nanya dulu tuh. Ya, dia kelompok NU apa mau dia? NU, NU-nya Gus Dur atau Muhammad? Waduh. Bisa aja gitu. Sama nolong orang gitu. Enggak begitu. Makanya di dalam fikih itu ada hak antara orang muslim dan hak tetangga. Tetangga kita dekat kalau non muslim itu namanya disebut tetangga jauh walaupun nempel. Ya, kalau tetangga dekat itu muslim namanya. Tapi dia punya haknya bukan hak muslim tapi hak tetangga. Kalau hak tetangga kita zolimin dia dosa. Kita mau ningkatin rumah. Muslim mah biarin aja, nggak usah ngomong-ngomong, tinggalin. Ventilasi dia ketutup gitu. Dia marah-marah, golok kita keluar. Dosa kita. Paling dia izin, Pak, saya mau tinggi ini, Pak, Bapak ventilasi. Oh, nggak apa-apa, bagus kan. Ya, tetap aja menutup. Ya, ventilasi itu membuat orang sengsara itu dosa. Itu kepada non Muslim apalagi. Jadi dia punya hak tanya antara hak jar antara tetangga. Nah, itu dalam bentuk kita berinteraksi. Jadi kembali lagi kalau bab muamalat ya itu kepada siapa saja. Kalau Bang Kodir jadi direktur punya PT itu khusus muslim aja no repot gitu. Kadang beli itu gitu. Jadi yang penting dalam prinsip-prinsip jual beli itu ini sebagai penjual ini kan tadi jual ya. Ya tadi itu barangnya yang halal. Yang kedua tidak ada guror. Bahasa kita guror nih penipuan gitu. Yang ketiga barang itu tidak untuk sesembahan orang lain, ya, sembahan agama lain ya, apa aja itu kaitannya dengan itu. Jadi boleh-boleh saja. Gitu. Begitu ya Pak. Gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Allahumma alimna ma jaina alimna Allahumma nafi'ah.
وسبب لمغفرة ذنوبنا اللهم اهدنا من عندك وفق علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك وبسنا لباس عافيك وعافيتك في الدنيا والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته